Selamat datang channel Pendidik Muda. Kali ini kita akan membahas FR Viral SKB PGSD. Nah, jadi selama beberapa hari pelaksanaan SKB tahun 2020 ada beberapa FR yang viral untuk PGSD. Di antaranya yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang penilaian pembelajaran. Ada beberapa soal yang keluar tentang penilaian pembelajaran. Nah, akan kita bahas satu-satu. Yang pertama yang keluar adalah perbedaan penilaian formatif dan sumatif. Oke, kita bahas penilaian formatif, yaitu penilaian yang dilakukan ketika proses pembelajaran berlangsung. Nah, jadi dilaksanakan ketika proses pembelajaran, di tengah-tengah proses pembelajaran. Tujuannya apa? Untuk mengetahui perkembangan siswa setiap saat, sehingga tahu kekuatan dan kelemahan siswa serta respon yang akan dilakukan. Nah, jadi ketika pada proses pembelajaran, guru bisa saja memberikan suatu tanya jawab di kelas atau diskusi atau kuis yang tujuannya untuk mengetahui siswa mana yang sudah paham akan materi pembelajaran atau perkembangan mereka. Misal di hari pertama diberi soal seperti itu, belum begitu bisa, di hari kedua diberikan pertanyaan tentang itu, sudah bisa atau belum. Nah, itu untuk mengetahui perkembangan mereka dan kekuatan serta kelemahan siswa yang tujuannya adalah untuk memberikan suatu layanan belajar yang sesuai dengan tingkat perkembangan mereka sehingga akan memberikan perkembangan yang optimal. Nah, jadi penilaian formatif itu ada di tengah-tengah proses pembelajaran untuk mengetahui tingkat perkembangan siswa dalam memahami pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah penilaian sumatif. Nah, kalau tadi formatif, sekarang sumatif. Penilaian sumatif yaitu penilaian yang cenderung dilakukan hanya di akhir rangkaian proses pembelajaran. Nah, jadi kalau formatif itu di tengah proses pembelajaran untuk mengetahui perkembangan siswa. Kalau sumatif ada dan cenderung di akhir rangkaian proses pembelajaran. Bisa UTS, UAS, UKK, atau UN. Nah, tujuannya untuk mengetahui kesiapan siswa dalam memasuki tahapan baru yang lebih tinggi. Nah, misalnya UKK ya, untuk mengetahui kesiapan siswa untuk kenaikan kelas. Hasilnya digunakan sebagai takaran keberhasilan guru atau sekolah. Nah, jadi digunakan oleh guru atau sekolah untuk mengukur keberhasilan guru dalam mengajar atau sekolah dalam melaksanakan proses pembelajaran dan keperluan administrasi seperti evaluasi kurikulum dan program belajar. Nah, jadi digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran di sekolah tersebut pada tahun sebelumnya untuk peningkatan pada tahun selanjutnya. Nah, itu adalah perbedaan dari penilaian formatif dan sumatif. Kemudian ada FR yang kedua, jenis penilaian hasil belajar. Ada portofolio, proyek, kinerja, masing-masing dalam bentuk studi kasus. Nah, kita pelajari perbedaan pada ketiga jenis penilaian tersebut. Nah, jadi ketiga jenis penilaian tersebut merupakan penilaian pada kurikulum 2013 dan pada ranah psikomotor atau praktik. Nah, kita bahas satu-satu. Penilaian kinerja, penilaian yang menuntut peserta didik untuk mendemonstrasikan atau mengaplikasikan pengetahuannya ke dalam berbagai macam konteks sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Nah, jadi penilaian kinerja itu biasa kita kenal dengan penilaian praktek. Siswa disuruh mempraktekkan, mendemonstrasikan, misalnya menyanyi atau misalnya menyusun rangkaian seri atau paralel pada rangkaian listrik. Nah, itu merupakan contoh penilaian kinerja. Pada penilaian kinerja, penekanannya dapat dilakukan pada produk atau proses. Nah, jadi penilaiannya bisa guru menilai hasilnya atau proses ketika mereka melakukan praktek pekerjaan. Nah, penilaian kinerja yang menekankan pada produk disebut penilaian produk, seperti membuat poster, puisi, kerajinan, dan sebagainya. Sedangkan penilaian kinerja yang menekankan pada proses disebut penilaian praktik. Misalnya bermain sepak bola, memainkan alat musik, menyanyi, melakukan pengamatan menggunakan mikroskop, menari, bermain peran, membaca puisi, dan sebagainya. Nah, itu tadi penilaian kinerja. Yang kedua, penilaian proyek. Merupakan kegiatan penilaian
terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Nah, jadi kalau penilaian proyek itu waktunya bisa saja lama, beberapa hari, dan sudah disepakati dari awal tugas tersebut, penilaian tersebut harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Tugas tersebut berupa rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengolahan data, dan pelaporan atau penyajian data. Nah, jadi biasanya diberikan suatu langkah-langkah pengerjaan tugas. Nah, dari langkah-langkah tersebut tadi ada waktunya, dan waktunya bisa beberapa hari, dan sudah disepakati langkah-langkah dan waktunya dari awal. Ada 4 hal yang perlu dipertimbangkan. Nah, itu selanjutnya bisa dicari, itu tadi penilaian proyek. Nah, jadi ada tahapan tugasnya dan ada periode waktu yang sudah disepakati. Kemudian yang ketiga yaitu portofolio. Portofolio merupakan kumpulan dokumen yang berisi hasil penilaian, penghargaan, dan karya peserta didik dalam bidang tertentu yang mencerminkan perkembangan reflektif integratif dalam kurun waktu tertentu. Adapun karya peserta didik yang dapat dijadikan dokumen portofolio antara lain berupa karangan, puisi, surat, gambar atau lukisan, dan komposisi musik. Nah, jadi penilaian portofolio itu adalah kumpulan dokumen siswa. Nah, jadi tugas-tugas siswa yang sudah pernah dikumpulkan itu biasanya dimasukkan ke dalam suatu map. Nah, jadi map itu berupa kumpulan-kumpulan tugas. Nah, dari kumpulan-kumpulan tersebut bisa digunakan untuk mencerminkan perkembangan siswa. Nah, jadi dari kumpulan tersebut bisa kita amati tugas pertama dengan tugas kedua dengan tugas selanjutnya, itu akan ada suatu perkembangan yang bisa terukur. Nah, itu tadi perbedaan antara penilaian kinerja, proyek, dan portofolio. Kemudian FR yang ketiga, disajikan contoh soal pilihan ganda. Analisis bagian mana yang tidak sesuai dengan prinsip pembuatan penilaian dari contoh soal tersebut. Nah, jadi ada suatu soal pilihan ganda, kemudian soal tersebut harus diamati itu tidak sesuai dengan prinsip pembuatan soal yang mana. Nah, kita bahas prinsip membuat penilaian. Yang pertama adalah mendidik, mendorong siswa dan guru menjadi lebih baik. Nah, jadi soal yang dibuat itu mendorong anak supaya menjadi rajin belajar, menjadi ingin tahu, ingin menguasai suatu materi. Kemudian transparan, siswa dan guru mengetahui aspek-aspek penilaian. Nah, jadi siswa terutama tahu kisi-kisi mana yang akan dinilai. Nah, jadi sebelum memberikan soal, guru hendaknya memberikan kisi-kisinya. Nah, jadi yang akan dinilai itu materi mana saja supaya menjadi transparan. Siswa tahu mana yang akan dites, jadi belajarnya lebih terfokus, kemudian terpadu. Setiap aspek saling mendukung dan terkait. Nah, jadi misalkan memberikan 10 soal, maka soal pertama, kedua, ketiga, sampai ke 10 itu merupakan soal yang saling mendukung untuk memahami suatu materi pokok yang utama. Kemudian setelah terpadu menyeluruh, meliputi aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif. Nah, jadi soal itu harus mencakup aspek kognitif atau pengetahuan, kemudian psikomotorik atau praktek, dan juga aspek afektif atau sikap. Nah, jadi menyeluruh. Kemudian sistematis, dilakukan secara terencana dan bertahap. Nah, jadi penilaian tersebut sudah direncanakan dan dilaksanakan dengan tahap-tahap yang sudah sesuai. Kemudian adil di sini maksudnya sesuai dengan kompetensi dan kemampuan. Apa yang sudah diajarkan guru kepada anak itu ya yang dibuat penilaiannya, dan juga sesuai kemampuan siswa kelas 3 SD ya, soalnya sesuai dengan kemampuan soal anak kelas 3 SD. Jangan sampai memberikan soal kepada anak kelas 3 tetapi bobot soalnya itu tingkat kesulitannya untuk siswa kelas 6, itu tidak adil. Kemudian objektif, tidak dipengaruhi kepentingan sosial. Nah, jadi ketika menilai tes tersebut tidak ada kepentingan personal, misalnya kedekatan guru dengan murid. Oh, ini murid dekat dengan saya maka nilainya tinggi. Itu tidak seperti itu. Nah, itu makna dari objektif. Kemudian FR yang keempat, disajikan secara acak tentang proses pembuatan penilaian hasil belajar. Kemudian diminta mengurutkan. Nah,
Jadi kita harus tahu urutan-urutan dalam pembuatan penilaian hasil belajar. Nah, urutannya seperti ini. Yang pertama, merumuskan tujuan yang dilakukannya penilaian atau evaluasi, termasuk merumuskan tujuan terpenting dari diadakannya penilaian. Hal ini perlu dilakukan agar arah proses penilaian jelas. Nah, jadi yang pertama, merumuskan tujuan. KD mana yang akan dinilai? Aspek mana saja yang akan dinilai? Supaya penilaiannya sistematis dan mengukur hal yang tepat. Kemudian yang kedua, menetapkan. Nah, jadi yang pertama itu merumuskan tujuan itu diantaranya disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dari awal. KD apa saja yang akan dites. Kemudian yang kedua, menetapkan aspek-aspek yang akan dinilai. Apakah aspek kognitif atau pengetahuan, ataukah ada juga aspek afektif, sikap, dan juga aspek psikomotor atau keterampilan. Nah, jadi harus ditentukan. Kemudian yang selanjutnya, memilih atau menentukan teknik yang akan digunakan. Nah, teknik tesnya apa? Nah, teknik-teknik tes bisa dicari. Nah, jadi teknik tertulis atau tidak tertulis atau lisan, apakah soal esai atau pilihan ganda, atau tesnya berupa praktik, itu harus dipilih terlebih dahulu. Kemudian menyusun instrumen yang akan dipergunakan untuk menilai proses dan hasil belajar peserta didik. Nah, sejumlah instrumen yang mungkin digunakan adalah butir, soal tes, pilihan ganda atau esai, daftar cek, atau panduan wawancara, dan lain-lain. Nah, instrumen untuk menilai itu juga disusun. Kemudian menentukan metode penskoran jawaban siswa. Nah, jadi bagaimana pedoman penskoran setelah disusun instrumen soalnya, baru kita buat pedoman penskornya. Kemudian menentukan frekuensi dan durasi kegiatan penilaian atau evaluasi, kapan, berapa kali, dan berapa lama. Kemudian mereview tugas-tugas penilaian. Jadi tugas-tugas yang sudah dinilai direview, dikoreksi, dan diberikan umpan balik. Nah, demikian untuk FR viral dari SKB PGSD tentang penilaian pembelajaran. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe video channel ini untuk mendapatkan pemberitahuan update video selanjutnya.